Jangan loh, di atas lagi ada COVID-19. Ayolah sekali aja, please. Ya udah, sekali aja. Yeay. Itu ada manusia. Yuk kita deketin. Yuk. Hai. 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 Kamu lagi ngapain? Aku lagi bangun di sana pasir. Kita boleh ikutan nggak? Iya. Boleh, tapi mendingan kalian ikut aku. Kemana? Kemana? Ikut aku di YouTube channel Ibadah Anak kita di Solo hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 12 siang. Hoi! Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa. Justin mana ya kok nggak datang-datang? Dombanya dibawa dia lagi. Nah, akhirnya kamu datang juga. Nah, kenapa emang? Tapi kok dombanya kecil banget ya? Iya ya. Gimana ya caranya supaya biar besar? Mending kita beribadah dulu deh. Kita minta hikmah dari Tuhan. Nah, yaudah, kita sapa adik-adik dulu yang ada di rumah ya. Yuk. Halo adik-adik semua. Gimana kabar kalian semua? Nah, baik-baik saja kan? Pastinya dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh teman kita. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolong berkati pada saat kami beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah berdoa, sekarang kita saatnya memuji Tuhan nih, Kak. Nah, saat memuji Tuhan tuh harus semangat ya. Gak boleh pada loyo semua. Nah, dengerin tuh. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk. Shalom teman-teman. Shalom. Hari ini kita mau memuji Tuhan dulu. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart.
ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Teman-teman, kalian mau mendengar firman Tuhan? Mau! Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kok kelihatannya susah banget sih mikirin apa Tom? Gimana nggak susah? Mau ternakku mati semua. Jangan kamu salah kasih makan atau ternak colong. Bus, ngawur. Kemarin udah aku semprot. Bukan ternak yang hebat. Ngurusin hewan mah kecil. Ya buktinya peternak kamu mati semua. Kamu harus cari Putejo. Katanya Putejo kita harus punya Solusi, kok solusi? Apa solusinya? kita video call teman yuk. Ya, Halo, halo, ada apa, guys? inilah temanku mau tanya gimana caranya berternak yang baik. Oh, aku panggil Bu Eni.
Oh, kalian mau jadi peternak yang hebat ya? Semua mau jadi peternak yang hebat? Iya. Dengerin yang selanjutnya. Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat siang. Hari ini Bu Eni sangat senang sekali karena bisa menjumpai anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Walaupun masih ibadah secara online, tapi kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah anak-anak, setelah kita memuji menyembah Tuhan, sekarang Bu Eni mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kami ajak anak-anak untuk berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami anak-anak semua untuk beribadah. Walaupun kami masih diizinkan beribadah secara online Tuhan, tapi kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat baik sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua supaya kami boleh dengan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mana kami percaya semuanya itu akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini Bu Eni mau cerita tentang seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat sukses, yaitu Bapak Yakub. Anak-anak nanti bisa baca kisah ini dari Kejadian pasalnya yang ke-29 sampai dengan ayat pasalnya yang ke-30. Nah, Bu Eni mau ceritakan kisah ini dimulai dari ketika Yakub ini pergi meninggalkan rumah karena ada sesuatu hal dengan kakaknya yang bernama Esau. Akhirnya Yakub ini pergi di daerah Mesopotamia. Dan di sana Yakub bertemu dengan pamannya yang bernama Laban. Laban ini adalah saudara dari ibunya Ribkah. Nah, anak-anak kemudian Yakub ini bekerja sebagai peternak, mengikuti, membantu pekerjaan daripada Laban. Bertahun-tahun kemudian Laban ini berkata kepada Yakub, "Walaupun engkau adalah sanak saudaraku, tapi karena engkau bekerja kepadaku, upah apa yang harus aku berikan kepadamu?" Nah, anak-anak, Yakub ini dari mula pertama, dia sudah jatuh cinta kepada anaknya Laban yang bernama Rahel. Sehingga akhirnya Yakub ini berkata kepada Laban, "Kalau boleh aku bekerja kepada paman Laban untuk mendapatkan Rahel." Sehingga akhirnya ada kesepakatan antara Laban dan Yakub bahwa Yakub harus bekerja selama 7 tahun untuk bisa menikahi Rahel. Wah, satu waktu yang cukup panjang, 7 tahun anak-anak. Tapi karena Yakub ini sangat mencintai Rahel, maka waktu 7 tahun itu dirasakan sebentar seperti sebentar saja. Nah, akhirnya tibalah hari pernikahan Yakub dan Rahel. Yakub tentunya sukacita bisa menikahi pujaan hatinya. Tapi kemudian apa yang terjadi anak-anak? Keesok harinya ketika pesta pernikahan itu sudah selesai, Yakub mendapati yang ada di kamarnya itu bukan Rahel yang dicintainya, tetapi ternyata Lea, yaitu kakak daripada Rahel. Sehingga akhirnya Yakub ini berkata kepada pamannya Laban, "Kenapa engkau menipu aku? Padahal sudah ada kesepakatan 7 tahun aku bekerja untuk mendapatkan Rahel." Kemudian Laban menjawab, "Wah, di kampung ini tidak baik kalau kakaknya belum menikah, kemudian adiknya, makanya aku berikan kamu Lea. Kalau engkau masih ingin menikahi Rahel, maka setelah 7 hari pernikahan ini engkau bisa menikahi anakku Rahel. Tapi dengan catatan, engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun lagi." Nah anak-anak, akhirnya Yakub sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pamannya Laban. Akhirnya 7 tahun dia harus bekerja lagi dengan keras sebagai peternak, menggembalakan kambing domba. Sehingga akhirnya 7 tahun
terjadilah pernikahan antara Yakub dan Rahel. Waktu kemudian berlanjut bertahun-tahun kemudian, Yakub sudah memiliki anak dari istrinya yang pertama bernama Lea. Tetapi Yakub belum memiliki anak dari istrinya yang sangat dicintai, yaitu Rahel. Tapi kemudian Tuhan mendengar doa Yakub dan Rahel, sehingga akhirnya Rahel mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yusuf. Nah, dari awal cerita ini, ketika Yakub setelah memiliki anak, dia berpikir, wah, aku sudah bertahun-tahun pergi dari kampung halamanku. Dan kemudian aku sudah memiliki istri dan anak-anak. Alangkah indahnya kalau aku sekarang pulang kampung untuk menengok ayah dan ibuku dan saudaraku. Nah, akhirnya anak-anak Yakub ini mengutarakan idenya kepada Laban. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa istri dan anak-anaknya untuk pulang kembali ke kampungnya. Nah, kemudian Laban berkata, kamu sudah bekerja kepadaku bertahun-tahun. Bahkan dulu ternakku tidak sebegitu banyak. Tetapi dengan adanya engkau bekerja denganku, ternakku menjadi sangat banyak sekali. Sekarang apa upah yang harus aku berikan kepadamu? Kata Laban. Kemudian Yakub berpikir, paman tidak usah memberikan aku upah. Tapi kalau boleh paman, berikan kepadaku domba yang hitam, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Itu yang akan menjadi upahku. Nanti kalau ada domba yang berwarna putih, itu berarti mungkin aku mencuri dari paman. Dan lihatlah kejujuranku paman. Nah, singkat cerita anak-anak, Yakub tetap bekerja, kemudian dipisahkannya kambing domba yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, yang hitam, kemudian dibawa oleh anaknya Laban yang lain 3 hari perjalanan. Dan Yakub menggembalakan sisa yang ada. Tahun-tahun kemudian Yakub rajin bekerja. Yakub tekun bekerja, semangat di dalam bekerja, mengembangkan ternaknya. Sampai suatu saat dia mendapatkan satu hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat apa anak-anak? Yang membuat akhirnya Yakub ini diberkati luar biasa. Nah, Yakub ini mengambil dahan pohon badak, dahan pohon hawar, dan pohon berangan. Kemudian dahan itu dikuliti sampai putihnya kelihatan. Seperti ini nih, Bu ini bawa contohnya nih, seperti ini nih. Ini misalnya dahan pohon badak, dahan pohon hawar dan pohon berangan, kemudian dikuliti sehingga ada berbelang-belang putih, hijau sampai kemudian. Nah, untuk apa kayu ini? Kayu ini diletakkan oleh Yakub itu di tempat minum dan tempat makan dari domba-domba. Karena apa anak-anak? Biasanya domba-domba itu ketika datang makan dan minum, maka kambing domba itu akan berkelamin di situ. Nah, kemudian ketika mereka berkelamin, kambing domba itu melihat dahan yang ada di atasnya, maka anak-anak yang lahir nanti akan berbintik-bintik, bercoreng-coreng, dan berbelang-belang. Kemudian berlanjut lagi. Akhirnya Yakub memiliki ide lagi. Ketika anak-anak yang kambing domba yang lahir ini sudah berbintik-bintik, sudah berbelang-belang, maka ditaruh pohon ini, dahan ini di atas tempat minum. Tetapi ketika yang datang itu kambing domba yang berwarna putih, maka dahan ini diambilnya, sehingga yang lahir domba putih. Tetapi ketika domba yang kuat yang sedang datang minum dan berkelamin, maka dahan ini ditaruh di atasnya tempat minum, sehingga akhirnya anaknya menjadi kambing domba yang kuat, yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Nah, singkat cerita anak-anak, akhirnya Yakub memiliki ternak yang sangat banyak. Padahal tadinya pamannya Laban kan berpikir, wah, Yakub cuma minta
kambing yang hitam berbintik-bintik dan berbelang-belang. Wah, paling sedikit, paling dia akan dapat sedikit. Tapi ternyata Yakub lebih berhikmat daripada Laban. Akhirnya ternak Yakub menjadi luar biasa banyak. Nah, anak-anak, dari cerita Yakub ini apa yang harus kita pelajari? Kalau tadi Yakub datang ke Mesopotamia dengan tidak membawa apa-apa. Kalau tadi Yakub datang ke Mesopotamia tidak membawa apa-apa. Tapi ketika dia pulang, dia memiliki ternak yang sangat banyak. Dari nol, wah, menjadi diberkati luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar. Tentunya anak-anak pengen sukses kan? Kalau nanti sudah besar, di sini siapa yang mau sukses? Wah, pastinya semua pengen sukses. Nah, hari ini kita mau belajar. Apa rahasianya Yakub menjadi peternak yang hebat? Yang pertama, anak-anak, Yakub adalah seorang yang takut dan terus mengandalkan Tuhan. Dari mana Bu Eni tahu kalau Yakub takut dan mengandalkan Tuhan? Yakub adalah keturunan daripada Ishak. Dan siapa Ishak? Ishak ini adalah anak dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Siapakah Abraham? Abraham kita tahu bahwa Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Seorang yang takut akan Tuhan. Dan Bu Eni yakin, percaya, dari kecil pastinya Yakub ini sudah dididik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika Yakub dewasa, Yakub juga tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka Bu Eni pastikan Yakub ini selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Pasti Yakub ini mengandalkan Tuhan, pasti dia ini berdoa. Kemudian hal yang kedua, Yakub ini rajin dan tekun. Kita tahu tadi Bu Eni sudah sampaikan, Laban mengatakan bahwa ternak sebelum Yakub bekerja kepadanya, ternaknya itu belum seberapa banyak. Tapi ketika mudah Yakub mulai bekerja pada Laban, maka ternaknya bertambah banyak. Itu menandakan bahwa Yakub ini adalah seorang pekerja keras, seorang yang rajin, seorang yang sangat tekun di dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, anak-anak, apa yang harus kita ketahui daripada Yakub ini? Yang ketiga adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Nah, tadi di depan Bu Eni kan cerita, ketika kambing domba berkelamin sambil makan dan minum, maka Yakub memberikan dahan yang sudah dibelang-belang begini, ditaruh di atas tempat minum mereka supaya anak-anaknya menjadi coreng-moreng. Nah, anak-anak, secara teori, secara ilmu ya, tidak mungkin kambing domba misalnya ini yang datang berkelamin putih, kemudian anaknya hitam. Tidak mungkin kan? Kita tahu kalau anak itu pasti turun dari orang tuanya. Misalnya contohnya, kita punya kucing nih, kita punya kucingnya hitam, maka anaknya 90% juga akan jadi hitam. Tidak mungkin kalau kucingnya ini kucing betina, kucing jantannya hitam-hitam, tapi anaknya kucing putih. Wah, itu tidak mungkin. Nah, dari sini Bu Eni mendapat satu pelajaran yang akan saya bagikan kepada anak-anak. Walaupun secara teori tidak mungkin dahan ini bisa merubah anak-anak kambing domba dari kambing domba yang berkelamin dengan melihat ini, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup menolong, membela kepada Yakub. Nah, dari sini mari anak-anak, hari ini kita mau belajar. Hari ini kita masih beribadah secara online, ya. Anak-anak belajar secara daring. Mari kita belajar meneladani daripada Yakub. Kalau kita tahu sekarang ya, kita bisa ibadah online.
Kemudian yang sekolah sekarang pakai Google Classroom. Kemudian para orang tua dari anak-anak ini ketika ada kebijakan pemerintah harus bekerja dari rumah, padahal harus rapat. Pakai apa anak-anak? Pakai Zoom. Wah, ini beberapa contoh teknologi yang kita nikmati sekarang ini pastinya diciptakan oleh orang-orang yang takut dan mengandalkan Tuhan, yang rajin, tekun, terus bersemangat mengadakan eksperimen, sehingga akhirnya ketika pandemi ini terjadi, yang namanya Zoom, yang namanya Google Classroom, yang namanya YouTube, itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita tidak bisa beribadah secara offline, secara tatap muka, tapi kita masih bisa beribadah secara online. Itu karena hasil penemuan dari orang-orang yang mendapatkan ide, melakukan inovasi, ada terobosan di bidang teknologi. Itu baru bidang teknologi, belum bidang-bidang yang lain. Sekarang itu ada Gojek, ada GoFood. Wah, itu juga terobosan, inovasi, kemajuan zaman. Nah, anak-anak, ke depan Bu Eni pastikan kalian tentunya pengen menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, yang akan mempunyai inovasi-inovasi apapun cita-cita kalian. Mungkin ada yang kalian pengen jadi presiden. Nah, tentunya kalian pasti pengen jadi presiden yang hebat. Atau mungkin kalian pengen jadi peternak seperti Yakub. Wah, kalian juga harus memiliki inovasi-inovasi, memiliki hikmat, dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita terus mengandalkan Tuhan, terus rajin bersemangat ya, walaupun sekarang sekolah daring, anak-anak harus tetap semangat. Dan yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Mungkin anak-anak berkata begini, Bu Eni, aku ini anaknya orang nggak punya, aku nggak mungkin jadi insinyur. Stop untuk membatasi kuasa Tuhan. Ketika anak-anak menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa, rajin belajar, Bu Eni pastikan kalian akan menjadi generasi yang sukses. Amin. Satu ayat terakhir. Mari anak-anak yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab bisa dibuka sebagai satu ayat emas yang terdapat di dalam Amsal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Hanya dari Tuhan datang hikmat, datang pengetahuan, dan datang kepandaian. Nah, anak-anak, mari sebelum kita tutup ibadah pada siang hari ini, Bu Eni ingin anak-anak di sini siapa yang sukses, mari ambil sikap yang baik dimanapun engkau berada. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tanganmu, Bu Eni akan berdoa dari tempat ini. Mari, 1, 2, 3. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Mari Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang. Di dalam nama Yesus kami memberkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus hikmat Daniel turun atas anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya mereka akan menjadi generasi yang boleh membawa perubahan, yang akan membawa inovasi, dan banyak terobosan. Mereka akan menjadi sukses apapun cita-cita mereka kelak mereka dewasa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat berkat firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini anak-anak. Sampai jumpa di ibadah online yang berikutnya, tentunya dengan firman Tuhan yang banyak dan akan memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, gimana firmannya pada hari ini? Pastinya menarik kan? Nah, tentu. Nah, setelah ini kita akan ada aktivitas. Nah, apa itu Kak aktivitasnya? Aktivitasnya yaitu kalian membuat domba kapas.
Shalom teman-teman. Semuanya aktivitas hari ini menempel kapas pada gambar domba. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gambar domba. Gambarnya bisa di-download di web ibadah anak betanisolo.online. Yang kedua lem dan yang ketiga kapas. Caranya, gambar domba diberi lem. Setelah itu diberi kapas. Dan jadi. Upload ke Instagram dan tag @ibadahana_betanisolo. Terima kasih. Jangan lupa kalau udah dibuat, kalian foto, kemudian diupload dan tag Instagram kita di @ibadahana_betanisolo. Nah, pasti seru tuh ya kak. Pastinya dong. Kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada para volunteer yang telah berkontribusi untuk ibadah pada hari ini. Oh iya, adik, jangan lupa juga ya untuk subscribe YouTube channel kita dan juga like, share ke teman-teman kalian semuanya. And see you and God bless you. Bye. Bye.